Baik, selanjutnya Ustaz yang kedua, misal saya ada rupiah yang ingin saya sedekahkan Ustaz, dan saya ingin mendapat amalan yang mengalir. Apakah sedekah harus ditujukan misalnya untuk penghafal Al-Quran, atau untuk pembangunan masjid, atau untuk membuat sumur wudhu dan lain-lain, yang apabila orang menggunakan, amalan terus mengalir. Sedangkan bila sedekah itu misal memberi makan atau yang serupa itu, pahalanya berhenti di situ saja. Setelah orang tersebut makan selesai, berarti amalan tidak mengalir lagi, Ustaz. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sahabat Alida TV, ada sedekah biasa, ada sedekah jariyah. Nah, yang dimaksud dengan sedekah jariyah adalah sedekah yang pahalanya terus mengalir meskipun si pelakunya sudah meninggal dunia. Sedekah yang berupa apa? Sedekah yang berupa harta yang disedekahkan itu terus kemanfaatannya terus dirasakan kemanfaatannya bagi kaum muslimin. Misalnya sedekah Al-Quran di masjid, dan terus dimanfaatkan itu Al-Quran. Orang yang meninggal Al-Qurannya masih ada, terus dimanfaatkan Al-Quran. Nah, ini namanya sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir. Kemudian misalnya wakaf tanah, untuk apa? Untuk rumah belajar, ya. Sebagaimana alhamdulillah kita belum lama baru mendapatkan wakaf tanah. Maka ini untuk kepentingan umat, ya, yang mewakafkan mendapatkan pahala. Nanti sampai mati terus mendapatkan pahala karena terus dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Nah, kalau ditanyakan, kita kasih makan orang, kemudian dia sudah selesai makan, apa pahalanya sampai di situ? Ya iya, kita kasih makan, dia mendapatkan manfaat makan, selesai, ya selesai. Berapa pahalanya? Allah a'lam. Allah a'lam, ya, itu kan tergantung kualitas beramalnya. Itunya sedekah biasa. Nah, kita selain sedekah biasa, kita upayakan ada sedekah jariyah. Sekarang misalnya orang tua untuk anak-anaknya sudah tercukupi, rumah sudah satu-satu, siapa lagi? Sementara masih ada rumah, masih ada tanah. Apa kemudian mau dibagi-bagi ke anak-anaknya lagi? Untuk dirinya mana? Untuk dirinya mana? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang harta warisannya lebih dicintai daripada harta dirinya sendiri? Seorang lagi pertanyaan Nabi, siapa di antara kalian yang harta warisannya lebih dicintai daripada hartanya sendiri? Para sahabat menjawab, semua orang mencintai hartanya sendiri, bukan harta warisan. Maka Nabi mengatakan, harta sendiri adalah yang dikeluarkan, dan harta warisan itu yang ditahan. Maksudnya adalah karena ditahan akan menjadi milik waris. Mereka memanfaatkan. Mereka memanfaatkan. Sementara kalau kita keluarkan, itu milik kita, karena kita akan jumpai nanti di akhirat. Sekarang berpikir begini, kita yang capek-capek, kita yang berjuang, bekerja keras, maka yang memanfaatkan siapa? Ya kita dong. Oh, kita yang capek-capek, bagaimana kita mau memanfaatkan? Bagaimana nanti kita jumpa di akhirat? Kita ketemu di akhirat. Loh, anak-anak tanggung jawab kita. Jadi babnya bab tanggung jawab kita. Kasih mereka yang mencukupi. Kalau melebihi sehingga kategorinya kaya, gak ada masalah, gak ada larangan dibagi untuk mereka sampai kategorinya kaya. Jadi hanya kita bagi-bagi, silahkan. Tapi kemudian pertanyaannya, apa kemudian kita tidak ada yang untuk diri kita sendiri, padahal kita yang susah mencari. Nah, silakan ditinggalkan untuk mereka sehingga mereka kaya, tapi ada untuk kita, kan begitu. Nah, dari sini orang tentunya kalau paham hadis ini, dia tidak akan ustaz bagi kepada anak-anakku semuanya ahli warisnya, ya, anaknya dan ahli warisnya. Dia mati gak punya wakaf, gak punya sedekah jariyah, maka kalkulasi matematika saja kita sudah mengatakan kasihan dia.
yang Padahal berjuang. bekal yang paling butuh banyak ketika di akhirat, Ustaz. Iya, karena di dunia kita memanfaatkan selama hidup di dunia saja. Iya. Senangnya berapa sih kadar senangnya? 6 bulan tahun lah. Iya, kadar senangnya berapa tinggi kadar nilai kesenangan dunia. Sementara di akhirat nggak bisa ditulis karena belum pernah ada mata melihat, belum pernah ada telinga mendengar, dan belum pernah terbesit oleh hati. Apa kemudian ya bisa yang penting masuk surga? Lo gimana? Untuk dunia sampai VIP, VIP, fasilitas sehebat-hebatnya, makanan seenak-enak itu dunia padahal mau ditinggal. Pokoknya nggak pernah mau ditinggal akan selama-lamanya. Ya yang penting masuk surga. Nah ini kan kebalik pemikiran semacam ini. Baik Ustaz, kalau gitu Ustaz, bagaimana cara kita memprioritaskan sedekah ini Ustaz? Kapan kita ini memprioritaskan ini jariah, kapan sedekah biasa Ustaz? Misalnya Ustaz ya, misalnya sekarang banyak orang korban gempa dan sebagainya, sementara kita punya uang, kita pengen harta jariah, kita pengen mendirikan masjid, itu gimana Ustaz? Nah, ini masalah tepat sasaran, tepat manfaat. Nyata-nyata orang kelaparan, saya nggak mau bantu dia. Kenapa? Sodako biasa. Saya mau sodako jariah. Ya dolim. Dosa. Bagaimana ente tidak dosa lihat orang kelaparan? Ente bisa berbuat, ente tidak menyelamatkan. Dosa. Karena membiarkan orang padahal dirinya mampu. Sekarang begini loh. Untuk menyelamatkan harta kita saja, kemudian kita membela-belainya sampai nyawa kita melayang, dihukumi syahid. Artinya harta wajib dibela-belain kan begitu. Lah ini nyawa di depan kita kelaparan, nggak mau. Kenapa? Soalnya sodako biasa. Terus saya kan maunya sodako jariah. Dia bikin masjid di situ. Nggak ada zamannya mati semuanya soalnya. Kelaparan. Iya kelaparan. Nah, itu orang yang melihat adanya fadilah yang bertingkat-tingkat tetapi tidak paham secara komprehensif gitu, sehingga akhirnya mengejar keutamaan yang tinggi dengan menyepelekan sesuatu yang kurang tinggi, padahal dampak kerusakannya sangat besar. Dan kita perlu tahu ada kalanya yang kurang utama lebih kita kedepankan daripada yang lebih utama. Saya ulangi lagi. Ada kalanya ini syariat yang mengajarkan sesuatu yang kurang utama lebih kita kedepankan daripada yang lebih utama. Sekarang saya akan bertanya kepada Bu Fathia. Pakaian wanita yang paling utama yang bagaimana? Yang berwarna gelap, Ustaz. Yang semakin gelap, ya, daripada yang berwarna-warna. Kemudian ada suatu daerah memandang pakaian gelap-gelap dan yang paling gelap adalah hitam. Itu ciri khas aliran sesat. Karena mereka tahunya gelap-gelap itu aliran sesat. Nah, si fulana mau pulang kampung, apakah memaksakan diri dengan yang paling utama pakaian yang gelap-gelap, ya? Jadi jilbabnya bawah sampai atas gelap-gelap, bajunya sama kerudungnya gelap-gelap semuanya, sampai rumah ditimpukin, sangat sesat. Ataukah dia memakai yang kurang utama, yang berwarna, tetapi di sana diterima? Yang mana? Yang diterima, Ustaz. Ya kan, bagaimana untuk diterima? Iya, memakai pakaian yang terang. Berarti kan mengedepankan yang kurang utama, meninggalkan yang lebih utama. Dan Nabi mengajarkan, kita, Nabi bersabda, sholat isya yang paling bagus itu kapan? Yang ditunda? Di akhir kan ditunda, hingga sepertiga malam kedua. Ditunda. Katakan misalnya sekarang jam 10, sholat isya sekarang jam 10 atau tengah 11. Tapi prakteknya Nabi disegerakan apa ditunda? Segerakan. Berarti mengambil yang kurang utama dong. Iya. Beliau menyatakan dengan statementnya yang ditunda yang utama, tapi dalam prakteknya dan dalam praktek yang selalu dan terus-menerus adalah disegerakan. Kenapa? Karena Nabi mengkhawatirkan kalau mengambil yang utama akan terjadi mafsadat.
Apa mafsadatnya? Orang nanti gak jamaah, bisa jadi malah ada yang ketiduran. Nah, maka ada mafsadat ini, sehingga yang kurang utama menjadi sehingga yang lebih utama menjadi ditinggalkan, mengambil kurang utama lebih suatu kemaslahatan. Demikian. Insya Allah bisa ditangkap ya. Jadi jangan sampai ada orang kelaparan, mau kenapa? Saudara biasa, sama bangun pagi saja. Ada juga seperti itu. Nggak boleh. Baik, sahabat NTV, demikian jawaban dari Ustaz Muhammad Yasin.